Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali kita ada dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit, bab 8 di segmen yang kedua bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit. Mari kita membaca. Penata layanan adalah transformasional. Keselamatan menawarkan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan, untuk hidup sebagai pengurus yang baik dan setia di dunia. Transformasi pribadi yang dimungkinkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membuat sebuah perbedaan untuk melihat sumber daya yang kita miliki dan bisa membawa pada transformasi komunitas dan dunia. Rencana Allah dalam Kristus adalah membawa penyembuhan dan keutuhan semua ciptaan. Hubungan kita dengan Allah, sesama dan bumi diperbaharui dan diperdamaikan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu untuk dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kasih kita kepada Allah membantu kita melihat hubungan kita dengan orang lain dan dunia secara berbeda. Ketika hubungan kita dengan Allah terungkap, kasih akan Allah menuntun kita peduli kepada orang lain, dan pemuridan yang taat mendorong kita untuk menyatakan kasih itu di dalam tindakan. Keikutsertaan kita dalam peduli terhadap sesama mengalahkan keakuan kita, menantang kemunafikan kita, dan mengerahkan kita kepada kasih, kerendahan hati, keutuhan, serta kerinduan untuk melihat orang lain dibawa kepada perjanjian dengan Allah. Sebagai pelayan, kita bekerja sesuai arahan dan bertanggung jawab kepada Allah melalui cara kita memperlakukan karunia yang diberikannya. Perumpamaan tentang talenta yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14-30 dengan jelas menyatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita bukan untuk disembunyikan atau ditimbun, melainkan untuk digunakan sehingga menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang memberi kebaikan. Ingat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Waktu dan bakat saya, uang dan milik saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya merupakan bagian-bagian penting dari pernyataan tentang penata layanan. Hidup kita, persembahan hidup, tubuh, pikiran, dan roh kita merupakan akar dari penata layanan yang setia. Ketika kita menjadi pengurus yang baik atas diri kita sendiri, sikap kita terhadap sumber-sumber daya
akan mengalir secara alami. Kita bertanggung jawab kepada Allah atas pilihan yang kita buat terhadap kehidupan rohani kita. Apakah hal itu akan menolong kita bertumbuh atau membuat kita mengabaikan hubungan dengan Allah? Ketika kita memilih dengan bijak, maka kecenderungannya kita menjadi pengurus yang baik dari keseluruhan hidup kita. Sebagai hasil dari hubungan kita dengan Allah, kita mulai menyadari bahwa waktu, bakat, kemampuan, dan kepandaian kita bukanlah hak kita, melainkan anugerah yang harus dikelola demi kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani dunia yang diciptakan Allah, sehingga memberi arti pada semua yang kita lakukan. Kita menyadari bahwa segenap waktu kita merupakan pemberian dari Allah. Cara kita memilih untuk menggunakan harus menghormati Dia, termasuk di dalamnya mempertimbangkan dengan hati-hati tanggung jawab dan pilihan kita. Memastikan memakai waktu kita untuk sesuatu yang berguna dan meningkatkan hidup kita dan orang lain. Kita juga bertanggung jawab kepada Allah melalui cara kita mengembangkan dan memakai karunia dan kemampuan yang diberikan kepada kita. Mencari cara bagaimana kita bisa berkontribusi bagi kehidupan umat Allah dan misinya di dunia. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 12, Paulus menggunakan analogi tubuh untuk mengingatkan gereja bahwa setiap orang memiliki karunia-karunia yang berbeda dan bahwa masing-masing penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika kita menjadi pengurus yang baik atas kemampuan dan karunia, kita akan menggunakan mereka dengan bijak demi kerajaan. Penata layanan hidup kita juga berarti bahwa kita mempertimbangkan dengan seksama ketika kita memperlakukan tubuh kita. Peduli terhadap dunia termasuk diri sendiri. Kasih Allah kepada kita menuntut kita untuk mengasihi diri kita. Ini artinya kita memastikan bahwa kita memanfaatkan waktu luang dengan baik, cukup istirahat, dan melakukan rekreasi untuk memperbarui energi dan menjaga kita tetap sehat. Makan makanan sehat dan seperlunya selama keadaan kita memungkinkan. Terkadang ada waktunya timbul tekanan antara beberapa aspek yang berbeda dari penata layanan yang kita lakukan, yang bisa membawa pada pilihan sulit. Contohnya, beberapa keluarga barangkali tidak bisa membeli makanan sehat, atau orang tua harus bekerja dalam waktu yang lama untuk mendapatkan uang bagi anak-anak mereka. Ada orang-orang yang menyadari bahwa mereka telah bekerja keras dan melelahkan, namun percaya bahwa tindakan mereka dibenarkan melalui kontribusi yang mereka buat untuk kebaikan orang lain. Kita bertanggung jawab kepada Allah atas penata layanan hidup kita, termasuk cara kita menghargai penciptaan, ritme pekerjaan, dan waktu istirahat. Kita tidak dibenarkan melalui cara kita membiarkan kegiatan yang tidak perlu dan dilakukan terus-menerus karena dianggap berguna. Kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati, disertai doa untuk memiliki cara hidup terbaik yang dituntut dari kita. Setelah kita membaca bab 8 di segmen yang kedua ini, sebagai perenungan untuk saya dan saudara, kiranya kita mempergunakan dan memakai waktu kita untuk sesuatu yang berguna dan meningkatkan hidup rohani kita dan juga kehidupan orang lain. Sehingga ini merupakan bukti iman dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 8 segmen ketiga pada hari Sabtu
2 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati.